Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aini, Bu Narwatin yang saya hormati. Alhamdulillah alamin. Kita melaksanakan Vikon yang kedua. Ini terkait dengan pra observasi. Untuk Ibu berdua ada beberapa hal yang perlu saya ingin ketahui terkait dengan persiapan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan bersama dengan anak-anak. Yang pertama untuk Bu Narwatin dulu deh. KD atau materi apa Bu nanti akan dibelajarkan Bu? KD tentang listrik dinamis Pak. Listrik dinamis. Sebabnya tentang arus listrik. Arus listrik, oke. Kalau dari sisi materinya Bu, anak-anak kira-kira ada kesulitan di mana kira-kira? Di materi itu anak-anak biasanya kesulitan untuk merangkainya Pak. Membuat rangkaian. Walaupun sudah ada gambar pengalaman yang tahun kemarin itu anak-anak kesulitan untuk menggabungkan itu. Untuk hukum Ohm kan tadi ada 3, arus listrik, hukum Ohm, dan rangkaian listrik. Untuk hukum Ohm itu rumusnya untuk menggabungkan antara kuat arus, hambatan, sama tegangan itu anak-anak masih ada kendala di situ juga. Targetnya setelah kegiatan pembelajaran ini anak-anak bagaimana? Target saya anak-anak bisa membedakan rangkaian seri dan paralel. Antara perbedaan rangkaian seri dan paralel Pak. Mungkin itu untuk Bu Narwatin. Mungkin kalau nanti ada yang kurang saya tanya lagi. Bu Aini mungkin? Makasih Pak. Ya, Bu Aini. Ya. Materi apa yang akan dibelajarkan nanti Bu Aini? Materi tentang zakat Pak. Tentang zakat. Tentang zakat. Iya. Kemudian bagaimana metode yang akan disampaikan dalam pembelajaran ini seperti apa Bu? Memakai kombinasi Pak, ada daring sinkronus, asinkronus, sama luring bagi yang nggak punya perangkat. Pakai Kuiper dan Instagram. Oke. Stepnya seperti apa Bu? Mulai hari. Iya. Untuk tahapannya hari Jumat kemarin di Kuiper saya sudah mengupload atau mempublish materi dan soal pilihan ganda. Anak-anak mengerjakan. Untuk minggu ini anak-anak Zoom problem solving kira-kira apa yang mereka belum pahami. Kemudian berikutnya anak-anak hafalan ayat tentang zakat di Instagram Pak. Berdasarkan pengalaman yang tahun kemarin, di antara dari materi dari bab ini, materi tentang apa yang kira-kira anak paling sulit memahami? Yang tentang zakat mal Pak. Oh, zakat mal. Iya. Kira-kira strategi mengajarnya bagaimana untuk zakat mal? Nanti di Zoom itu saya coba menerangkan tentang cara penghitungan zakatnya Pak. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Tolong dipahami instrumen pelaksanaan supervisi untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang besok. Mungkin begitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting materi PAI. Baik anak-anak, sebelum acara Zoom meeting ini kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu bersama-sama. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat hari ini. Al-Fatihah. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang zakat fitrah dan zakat mal. Banyak pertanyaan yang masuk di Google Form kemarin ya, tentang yang belum kalian pahami. Yang pertama, dari Nabila Rafaifa kelas 9I. Apa sih perbedaan zakat fitrah dan zakat mal? Nah, untuk itu kita lihat PPT berikut ini tentang pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib ditunaikan untuk setiap jiwa setahun sekali.
besarnya yaitu 2,5 kg. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau emas tadi nisabnya 85 gram atau 93,6, berarti sudah melebihi nisab ya ini ya. Nah, zakatnya berapa tadi kadarnya yang harus dikeluarkan? Ada yang menjawab? Kelas 9A sampai 9I? 2,5%. Berarti hitungannya bagaimana? 2,5% dikali 150 gram. Ini kita lihat ya. Nah, ini. Jadi, yang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 3,75 gram. Baik, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya cintai, Zoom meeting materi zakat kali ini sudah selesai, syukur alhamdulillah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Wali kelas dan peserta anak-anak kelas 9A sampai dengan kelas 9I. Nah, sekarang kita menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian itu seperti apa. Ya. Ini buatin tunjukkan ada dua bentuk rangkaian yang berbeda ya. Yang pertama adalah rangkaian terbuka. Nah, rangkaian terbuka ini karena saklarnya belum kita fungsikan, jadi namanya rangkaian terbuka. Sehingga, mengapa lampu mati pada rangkaian ini? Ada yang bisa bantu jawab mungkin dari lihat tayangan ini? Dari anak-anak? Ada yang bisa bantu menjawab? Kenapa rangkaian terbuka ini kok lampunya mati? Padahal di sini juga ada baterai. Nah, yang kedua, rangkaiannya tertutup, tapi lampunya kok menyala. Jadi rangkaian ini, rangkaian terbuka, mengapa lampu mati? Karena tidak ada arus listrik. Kenapa tidak ada arus listrik? Karena penghubungnya terputus. Nah, siapa dari 9A yang menjawab? Karena ini buatin nilai ya. Nanti bisa untuk tambahan nilai perbaikan. Untuk 9 siapa? Budil? Febi. Friendly. Fastabikul. Anak pinter. Tetap semangat ya belajarnya. Untuk 9E Bu Eko? Oh, belum ada, enggak apa-apa. Untuk yang kelas lain segera menyusul ya. Hukum Ohm. Nah, kemarin ada yang tanya tentang hukum Ohm. Ya. Apa Bu yang dimaksud dengan hukum Ohm? Kelas 9A. Arya sama siapa ini kemarin ya tentang hukum Ohm. Terima kasih. Nah, materinya sudah selesai dan buatin mengucapkan terima kasih. Sebelum selesai pelajaran kita tutup, mari kita tutup pelajaran dengan bacaan Alhamdulillahirabbil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sotik, Bu Tila, Pak Andri, Bu Aini, Bu Nanti, Alhamdulillah alamin. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan observasi pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan oleh Bu Narwatin dan Bu Aini. Untuk Bu Aini, terkait dengan pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan, yang pertama ingin saya dengar yang Ibu rasakan setelah mengajarkan
materi terkait dengan zakat kemarin bersama dengan anak-anak seperti apa? Monggo Bu Eni. Iya, untuk pembelajaran Zoom kemarin berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan indikator sudah sesuai yang direncanakan, Bapak. Begitu. Untuk respon anak bagaimana, Bu? Respon anak baik, Bapak. Ada beberapa anak yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari guru, terutama tentang penghitungan zakat mal. Iya. Itu yang kemarin materi yang menjadi perkiraan menjadi kesulitan anak-anak ya, Bu ya? Iya. Kemudian berdasarkan pengalaman kemarin kan ketemu 9 kelas ya, Bu? Iya. Dari anak-anak yang kemarin didampingi oleh wali kelas, apakah bisa terdetek anak-anak yang paham dan tidak paham ya, Bu? Iya. Paham dengan tidak paham itu dari respon anak-anak menjawab, Bapak. Terutama di materi zakat mal itu penghitungan zakat profesi, kemudian zakat emas dan perak. Oke, terima kasih. Terus kalau yang sudah dilaksanakan seperti itu, yang dirasakan masih kemarin apa ya yang dirasakan Bu Ain? Iya, kemarin tentang waktu ya, waktu untuk menjawab pertanyaan dari guru itu ada waktu jeda itu karena harus menunggu respon jawaban anak-anak tidak langsung begitu, Pak. Karena anak-anak itu menjawab chat itu melalui wali kelas, tidak langsung merespon melalui lesan, jadi harus menunggu waktu yang agak lama. Kemudian juga kemarin jaringan sempat terputus-putus di akhir pembelajaran sehingga agak terjeda begitu. Sudah? Iya. Sampai dengan kesimpulan kemarin? Iya, untuk kesimpulan saya ini lupa Pak untuk memberikan kesimpulan atau feedbacknya. Itu yang kekurangannya. Ya. Terus kira-kira yang direncanakan untuk pembelajaran berikutnya seperti apa, Bu? Untuk rencana pembelajaran berikutnya tentang rangkaian ibadah haji, nanti saya beri materi dan soal di Kuiper, anak-anak mengerjakan di situ. Kemudian untuk keterampilan anak membuat gambar tentang rangkaian ibadah haji diupload di Instagram, atau bisa juga membuat video tentang rangkaian ibadah haji berupa PPT bisa, atau menggunakan aplikasi KineMaster yang insya Allah anak-anak kelas 9 itu saya kira sudah mampu untuk membuat itu. Dan untuk yang saya siapkan untuk pembelajaran di ibadah haji dan umrah itu insya Allah saya akan membuat PPT yang menggambarkan tentang rangkaian ibadah haji mulai memakai pakaian ihram, kemudian dan seterusnya sampai tahalul dan tertib begitu. Itu nanti insya Allah saya tayangkan berupa slide-slide gambar atau tayangan video durasi yang agak pendek begitu, Pak. Ya, itu menurut saya menjadi bagian dari evaluasi yang kemarin dilakukan ya, Bu ya? Iya, Pak. Untuk kegiatan yang zakat kemarin, kalau itu dari Bu ini sudah cukup? Iya, Pak. Cukup, Pak. Tambahan lagi? Tidak ada, Pak. Iya, baik. Saya ada sedikit tambahan, Bu, dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran Bu Eni yang kemarin. Iya. Terkait dengan zakat. Hal zakat ini kan kalau menurut temuan Bu Eni urusannya di menghitung zakat dan seterusnya, mungkin salah satu yang bisa saya coba usulkan di kegiatan pembelajaran. Ini kan anak-anak masih sedang mengerjakan kegiatan ini juga, Bu, di rumah? Iya, Pak, masih, Pak. Ya. Mungkin sangat mungkin bisa ditambahkan dengan misalnya yang kaitannya dengan zakat fitrah atau zakat mal, anak diminta mencoba menghitung zakat fitrah yang harus dikeluarkan di rumahnya dan zakat mal yang mungkin bisa dikeluarkan jika memang nisabnya terpenuhi, misalnya begitu.
Itu menurut saya bisa dilakukan Bu Aini. Kemudian yang kedua yang kemarin sempat saya cermati terkait dengan menentukan hitungan zakat fitrah yang wajib itu seberapa. Saya masih teringat dengan istilah satu sok ya. Mungkin perlu juga dibuatkan satu takaran yang standar untuk istilah satu sok itu seberapa, supaya enak pada gilirannya bisa menerapkan, bisa mempraktekkan untuk kepentingannya dirinya sendiri atau mungkin untuk keluarganya. Itu sih kalau temuan saya yang terkait dengan media dan metode pembelajaran yang kemarin dilakukan. Kemudian yang akan datang, saran saya memang penggunaan media-media yang asli itu sangat mungkin bisa dimanfaatkan. Jadi kalau nanti materinya ibadah haji dan umroh, boleh jadi Bu Aini akan memanfaatkan video atau gambar asli pelaksanaan ibadah haji dan umroh, baik itu melalui mau video, mau gambar yang dipotong-potong, terserah, tapi setidaknya slide atau mungkin paparan Bu Aini untuk membahas terkait dengan haji dan umroh itu ada tayangan langsung gitu yang anak-anak bisa memahami. Jadi bukan sekedar teks. Itu sekiranya mungkin untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Ya, Pak. Adapun secara keseluruhan, saya ucapkan terima kasih, proses berjalan lancar. Termasuk saya sampaikan terima kasih kepada Pak Sodik yang sudah mendampingi penuh kegiatan kemarin. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan datang lebih lancar lagi. Mungkin itu kira-kira yang untuk kelasnya Bu Aini. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Untuk sesinya Bu Aini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan Bu Narwatin. Bu Narwatin kemarin menyampaikan pembelajaran terkait dengan listrik dinamis. Nggih, siapa? Audien semua kelas 9. Nggih. Seperti halnya yang saya pertanyakan pada guru sebelumnya, kesan pembelajaran kemarin seperti apa Bu Narwatin? Untuk kesan kegiatan pembelajaran kemarin Pak, sesuai dengan rencana yang sudah saya rancang di RPP dan berjalan dengan lancar. Dan untuk tujuan KD-nya sudah tercapai dengan maksimal melihat dari respon anak-anak yang sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan dari guru. Oh iya. Kalau dari sisi respon antusiasme anak dalam menjawab atau bertanya, ada perkembangan nggak Bu yang sekarang dengan sebelumnya? Kalau saya lihat hasilnya kemarin itu ada perkembangan Pak, karena dari jawaban anak-anak itu bervariasi dari kelas yang berbeda. Jadi saya bisa menilai kalau ada kenaikan itu yang biasanya anak tidak menjawab dan kemarin itu ternyata bisa menjawab dan bisa menyelesaikan pertanyaan dari guru. Kalau Oke. sementara kendala yang dirasakan kemarin apa Bu? Untuk kendalanya saya durasi waktu itu merasakan kurang karena materi yang saya sampaikan itu butuh waktu yang lama sebenarnya. Nah, dengan kendala di waktu, jadi saya penyampaian materinya terlalu cepat. Seperti itu, Pak. Yang kedua, tentang respon anak-anak untuk menjawab, karena kita sistem kolaborasi, sehingga saya tidak bisa langsung berinteraksi dengan anak. Jadi, minta bantuan wali kelas, mendata dulu siapa yang bertanya, baru disampaikan ke guru. Seperti itu. Oke. Ini kalau terkait dengan kendala di kelas, mungkin yang dirasakan Bu Narwati yang di depan, mungkin seperti itu. Saya kemarin sempat masuk di kelasnya 9I. Ya, di 9I saya sempat masuk. Yap.
Yang saya cermati memang beberapa anak punya kendala, mungkin urusan jaringan kalau yang saya cermati. Nggih, Pak. Karena ada yang on off di sana. Kemudian ada menit keberapa kemarin itu kira-kira jam 9.27-an lah. Itu ada tanya jawab yang terkait dengan perhitungan. Itu saya sempat mencermati beberapa anak yang kelihatannya sih dari kamera itu sibuk untuk mencoba menghitung gitu. Saya amati begitu. Yang kedua, saya juga sudah apresiasi kegiatan kemarin dengan Bu Narwatin memberikan reward berupa jempol, kemudian ada nilai tambahan dan seterusnya. Kemudian statement kata pinter ke anak itu juga penting ya, karena itu bagian dari reward ke anak. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari upaya kita membagikan motivasinya anak. Siap, Pak. Itu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya cermati, Bu Narwatin. Ya memang ini urusannya di media, Bu, di media. Siap. Pada saat menyampaikan pembelajaran terkait dengan listrik dinamis, ini kan sebenarnya materi yang ada di sekitarnya peserta didik, ya, ada di lingkungan sekitarnya anak-anak. Sehingga sangat mungkin memang salah satu, kalau memang ditampilkan di dalam slide, maka salah satu yang ditampilkan di dalam slide itu adalah realitas yang dihadapi oleh anak-anak. Contoh misalnya, saklar. Contoh lain misalnya apa? AVO misalnya. AVO itu kan barang-barang yang mungkin di lab ada, kemudian di anak-anak sudah ada. Anak pernah melihat, tapi mungkin belum tahu keterkaitannya, sehingga sangat mungkin pada saat menyajikan materi itu Bu Narwatin sambil menunjukkan ini loh AVO. Ini kaitannya ke sini misalnya gitu. Bahkan saklar sekalipun bisa aja dibawakan saklar. Terus rangkaian listrik yang kemarin seri dan paralel itu juga sangat mungkin Bu Narwatin menunjukkan contoh hasil rangkaian listrik seri paralel yang sudah pernah dibuat anak tahun lalu kan juga ada, atau mungkin yang sudah disiapkan oleh Bu Narwatin untuk kegiatan pembelajaran khusus sekedar memberikan ilustrasi kepada anak-anak, ini loh contoh rangkaian listrik dari paralel itu. Di animasinya sudah bagus, tapi bisa ditambah dengan aslinya. Siap. Ya, kira-kira kalau kaitannya dengan materi yang kemarin sudah dilakukan. Kemudian untuk yang akan datang, untuk materi yang akan datang masih lanjutan listrik dinamis, Pak, hanya subbabnya berbeda. Penghematan energi listrik dan daya listrik. Nah, di sini rencana saya untuk keterampilan anak-anak, saya minta menghitung beban listrik yang ada di rumah, itu bisa dari rekening listrik yang dipunyai oleh orang tua. Jadi dari situ bisa melihat beban yang harus dibayar oleh orang tua selama 1 bulan itu berapa. Anak-anak untuk memecahkan masalah agar bebannya orang tua tidak banyak itu seperti apa? Seperti itu, Pak, untuk materi selanjutnya. Ya, terima kasih. Yang ini kemarin masih belum sempat disampaikan ke anak-anak untuk materi yang akan datang gitu. Siap belum, Pak, karena kendala waktu. Ya, oke, terima kasih. Baik, mungkin itu sekilas dari saya untuk temuan pembelajaran untuk Bu Narwatin. Mungkin begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.